الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Mari sama-sama kita simak pembacaan ayat suci. Kita simak tafsir dari surah Ar-Rahman ayat 60 dan juga kita simak tausiah dari guru kita Kiai Haji Yusuf Ali Tontowi dengan tema yaitu saling membalas kebaikan dengan kebaikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inni usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Ibu-ibu, yang semangat dong suaranya, Bu. Ya. Ini apa gara-gara puasa ini ya? Iya. Puasa itu tetap harus semangat, Bu. Ya. Bukan berarti kemudian puasa ini loyo. Karena puasa itu tujuannya bukan menyiksa, Bu. Ya. Tapi puasa itu tujuannya justru untuk menaikkan status kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi status paling terdekat, yaitu status orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan puasa kita kali ini mampu menjadikan kita semakin menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada nyambung, Bu, dengan ayat yang akan kita kaji nih, Bu, ya. Ayat yang kita kaji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidaklah pahala kebaikan itu melainkan itu akan mendapatkan kebaikan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kalimatnya sama, al-ihsan, kemudian kalimat yang kedua juga al-ihsan. Tapi ini beda maknanya, Bu. Beda makna. Al-ihsan yang pertama yaitu amalun sholih, yaitu perbuatan amal soleh atau amal kebaikan. Sementara al-ihsan yang kedua, di situ maknanya adalah al-jannah atau surga. Tapi prinsipnya adalah sebetulnya sama. Ketika melakukan kebaikan, maka akan dibalas kebaikan. Kebaikan dari kita sebagai hamba adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan dasar iman kita melakukan amal soleh, maka ujungnya kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan dari Allah apa, Bu? Yaitu surga. Ibu-ibu, bapak-bapak ingin masuk surga semuanya? Ingin. Mau Ya? Mau ya, Kak David ya? Iya dong. Pastinya mau dong, Bu, ya. Karena tujuan akhir kita adalah surga atau keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para pemirsa di tanah air, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang luar biasa. Kata ahsanu yaitu berbuat kebaikan. Kita bisa melihat dalam ayat lain. Tujuan puasa tadi apa? La'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa itu seperti apa, Bu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang kedua wal kadhiminal ghaidha. Yang ketiga wal afina 'anin nas. Itu semua wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi orang yang berbuat ihsan adalah orang yang bertakwa, Bu. Jadi puasa kita harus mampu menaikkan kita menjadi orang yang bertakwa. Bukan hanya takwa pada level A, tapi kemudian kita bisa naik lagi.
Nah itu maksud dari ayat ini. Yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa itu mau berinfak dalam kondisi lapang ataupun kondisi sulit. Jadi yang infak itu bukan hanya untuk orang-orang yang kaya saja. Infak itu enggak perlu harus nunggu kaya. Infak itu bisa dilakukan siapa saja. Termasuk kita juga. Bahkan semakin kita berusaha untuk berinfak dengan semampu kita, maka semakin tinggi penghargaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang berbuat ihsan. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Walau bisikit tamrah, walaupun dengan 1 biji kurma, itu pun akan bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih ini Bapak Ibu hadirin sekalian, para jemaah, kita berada di bulan apa ini Bu? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang berkah. Bulan yang berkah. Kalau dalam bahasa Sunda ini, Mas David, berkah itu saeutik mahi loba nyesa. Oh, saeutik mahi loba nyesa. Artinya saeutik mahi loba nyesa itu selalu ada, tidak pernah hilang. Ya. Jadi walaupun sedikit cukup. Kalaupun banyak itu akan tetap ada tersisa. Itu namanya berkah kalau dalam bahasa Sunda. Nah, di sini berkah itu adalah diantaranya amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disampaikan kalau puasa itu ketika kita sholat sunat pahalanya sama dengan ibadah fardu. Kalau kita ibadah fardu pahalanya bisa berlipat-lipat, bisa lebih daripada 70 kali lipat. Itulah keberkahan daripada Ramadan. Kita mungkin puasa setiap kita barangkali mungkin puasa untuk sendiri saja. Ya, artinya 1 hari mungkin pahalanya 1 Bu ya, sekali. Tapi dengan kita berinfak di bulan Ramadan, ada orang yang mau berbuka, kita ikut memberikan buka puasa, maka kita mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berbuka tersebut. Sehingga pahala kita bisa banyak Bu, dengan berinfak. Nah orang yang bertakwa adalah yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Itu adalah orang yang yuhsinu, orang yang ihsan. Kemudian yang kedua Bu, wal kadhimina al-ghaidha. Al-kadhimina al-ghaidha. Ini artinya adalah pandai menahan emosi. Pandai menahan emosi. Nah, kita dilatih nih dalam puasa, Bu, ya. Jangankan sesuatu yang haram, yang halal saja kita tidak mau mengambilnya dan berusaha menjaga untuk tidak memakannya. Nasi punya kita, tapi kalau di siang bolong seperti ini Bu, apakah kita sanggup memakannya? Tidak. Bapak-bapak, istri punya kita, sudah sah ijabnya juga, tapi kalau di siang bolong itu enggak boleh gitu. Kita jaga sampai kemudian datang waktu maghrib. Nah, ketika itu sudah rutin kita lakukan, maka kita mampu menjaga diri, menahan nafsu. Sehingga kemudian kita masuk kategori orang wal kadhiminal ghaidha. Berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang ihsan itu adalah wal afina anin nas, pemaaf. Bukan orang yang suka ngunek-ngunek. Ini mah sampai 7 turunan, ngunek-ngunek terus ini Mas David. Gak boleh seperti itu. Orang yang ihsan itu pemaaf. Ketika ada orang minta maaf, kita maafkan. Bahkan sebelum orangnya minta maaf juga kita berusaha untuk memaafkan. Maka kalau itu semua kita lakukan Bu, maka itu termasuk orang yang yuhsinu. Orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Ya, tapi banyak yang bisa memaafkan tapi melupakan susah. Yeah. Can forgive but cannot forget. Nah, itu sebetulnya sebuah hal yang wajar dan biasa. Iya. Nabi SAW pun tentunya sangat kesel ketika paman paling dicintai kemudian dibunuh oleh yang namanya Wahsy waktu itu. Tapi kemudian Wahsy ternyata masuk Islam. Nabi tetap tidak lupa dengan kejadian tersebut, tapi Nabi memaafkan. Saya kira itu cukup wajar. Masya Allah, baik. Asal jangan balas dendam Bu, ya. Jangan balas dendam. Berikutnya sebagai penutup Bu, maka kalau kita ihsan, pahalanya surga. Yang ihsan itu seperti apa? Sebetulnya ini dalam surat Al-Asr Allah sudah menegaskan. Wal asri
Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Jadi orang yang ihsan itu adalah beriman, kemudian dengan dasar iman beramal soleh, kemudian saling mengajak kepada kebaikan dan saling mengajak kepada ketakwaan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang mampu mengimplementasikan ihsan. Demikian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Yusuf Ali Tontowi. Silakan yang mau bertanya siapa? Mbak, silakan. Langsung ya Pak ya, nama dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarif Hidayatullah. Saya ingin bertanya, apakah benar menerima pemberian dari orang lain juga bisa dikatakan sedekah? Karena kita ingin membuat orang itu senang telah membantu kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya luar biasa ini Mas David ya. Jadi sedekah itu sendiri sebetulnya dari bahasa Arab artinya sodako, artinya membenarkan. Sebetulnya sedekah itu artinya membenarkan apa yang menjadi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itulah sedekah sebetulnya. Dan termasuk salah satunya sedekah itu adalah kita membahagiakan orang lain. Makanya Nabi menyampaikan tabassumuka bi wajhi akhika sodakoh. Senyummu terhadap saudaramu itu juga sodakoh. Nah ini boleh jadi yang tadi. Kita sebetulnya menerima pemberian orang, tapi maksud kita menerima pemberian supaya orang yang memberi itu senang. Nah, idkhalus surur, memberikan kesenangan dan kebahagiaan kepada orang lain itu juga sedekah. Ini mah sedekahnya luar biasa Pak ya. Udah dapat pahala, dapat juga pemberian ya. Ya salah. Ini luar biasa. Yang paling terpenting idkhalus sururnya itu Pak, membahagiakan orangnya. Ya, baik. Itu barangkali ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai. Dengan tema saling membalas kebaikan dengan kebaikan. Karena dikatakan bahwa in asantum lianfusikum wa asatum falaha. Bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan ini kepada orang sebenarnya buat diri kita sendiri ya Kiai ya. Ya kalau keburukan yang kita lakukan ya itu juga ke kita juga. Jadi gimana kitanya. Ya ini niat baik itu karena Allah, insya Allah kebaikan akan berbaik kepada kita. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Setelah ini kita mau ngaji bareng sama Kiai Munawir Ngajir. Mau nggak? Kita ngaji yuk. Ayo, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.